Maaf, Saras. Aku pilih dia karena dia kaya 7 turunan. Kamu miskin, bikin hidupku susah. Begitulah cara suamiku mengakhiri 5 tahun pernikahan kami, tepat di depan teras rumah yang belum lunas cicilannya. Damar berpikir dia baru saja memenangkan lotre kehidupan dengan menikahi Vina, seorang janda yang mengaku bos tambang batu bara. Dia membayangkan hidup mewah, mobil sport, dan penghormatan. Namun, Damar tidak tahu satu hal. Di resepsi pernikahannya minggu depan, bukan tamu VIP yang akan datang memberi selamat, melainkan kenyataan pahit yang akan menelanjanginya di depan umum. Sebuah kenyataan yang berawal dari, "Halo sobat, semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya dimanapun berada." Sebelum kita masuk ke dramanya, coba absen dulu dong di kolom komentar. Kalian nonton video ini dari kota mana aja nih? Suara guntur menggelegar, membelah langit sore yang sejak tadi menumpahkan air bah ke bumi. Namun, suara petir itu tak sekeras suara koper bekas yang dibanting ke lantai teras yang basah. Resleting koper tua itu sampai terbuka sedikit, memuntahkan beberapa helai baju daster lusuh yang ujungnya langsung menyerap air hujan bercampur lumpur. Saras berdiri mematung di sana. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena cipratan air hujan yang mulai membasahi gamis sederhananya, tapi karena dinginnya tatapan laki-laki di hadapannya. Laki-laki yang 5 tahun lalu berjanji akan menjaganya dalam susah dan senang. Bawa semua rongsokanmu ini, Saras. Jangan ada satupun barang murahanmu yang tertinggal di rumahku. Damar berteriak, suaranya parau penuh amarah. Wajah tampannya yang biasa terlihat rapi, kini tampak beringas. Dia berdiri di ambang pintu, seolah menjaga benteng agar Saras tidak bisa melangkah masuk lagi. Mas Damar, istighfar. Mas? Suara Saras bergetar, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ini rumah kita. Kita bangun ini sama-sama dari nol. Kamu tega mengusirku saat hujan begini hanya karena wanita itu? Damar tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Ia meludah ke samping, tepat ke arah pot bunga yang dulu ditanam Saras dengan penuh kasih sayang. Rumah kita? Jangan mimpi kamu, Ras. Sertifikat rumah ini atas namaku. Dan koreksi sedikit, aku mengusirmu bukan cuma karena wanita lain, tapi karena aku muak hidup melarat sama kamu. 5 tahun, Ras. 5 tahun aku cuma makan tahu tempe, pakai baju diskonan, dan naik motor butut. Aku capek. Damar melangkah maju, telunjuknya menuding tepat di depan hidung Saras. Lihat tuh di sana. Damar menunjuk ke arah jalanan depan pagar. Di sana, terparkir sebuah mobil sport berwarna merah menyala. Mesinnya menderu halus, kontras dengan suasana kampung yang sederhana. Kaca jendela mobil itu perlahan turun. Terlihat sosok Vina, wanita cantik dengan makeup tebal dan kacamata hitam yang disangkutkan di kepala. Vina menatap Saras dengan senyum kemenangan yang menjijikan, sambil mengetuk-ngetukkan jari kukunya yang bertahtakan cat mahal ke setir mobil. Itu Vina, kata Damar. Matanya berbinar penuh pemujaan saat melihat ke arah mobil itu. Dia janda kaya raya, pengusaha tambang batu bara di Kalimantan. Sekali tanda tangan kontrak, hasilnya lebih banyak dari gajimu seumur hidup jadi buruh butik. Dia bisa kasih aku segalanya yang gak bisa kamu kasih. Martabat, harga diri, dan kemewahan. Air mata Saras akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya. Harta itu titipan, Mas. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap kalau Allah berkehendak. Apa kamu lupa siapa yang nemenin kamu waktu kamu di PHK dulu? Siapa yang jual kalung warisan ibu buat modal usaha kamu? Halah, drama lagi. Potong Damar kasar. Ia menendang koper Saras hingga tergeser ke ujung teras, nyaris jatuh ke halaman yang becek. Uang kalung ibumu itu nggak seberapa. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Mulai detik ini, aku talak kamu. Urus surat cerainya secepat mungkin. Karena aku nggak mau statusku ngegantung saat melamar Vina. Bunyi klakson panjang terdengar dari mobil merah itu. Vina tampak tidak sabar. Dia melambai genit pada Damar. Sayang, cepetan dong. Nanti keburu macet. Kita kan mau fitting baju pengantin di butik Perancis langgananku. Teriak Vina dengan suara manja yang dibuat-buat. Wajah Damar langsung berubah manis saat menoleh ke arah Vina. Tanpa menatap Saras lagi, Damar masuk ke dalam rumah sebentar, lalu keluar membawa tas ransel kulit dan kunci motornya.
Ia mengunci pintu rumah ganda, memastikan Saras benar-benar tidak bisa masuk. Kunci duplikatmu sudah kuambil kemarin diam-diam, bisik Damar dingin saat melewati Saras. Jadi jangan harap bisa masuk dan maling barang-barangku. Damar berlari kecil menembus hujan menuju mobil Vina. Ia membuka pintu penumpang depan, lalu masuk ke dalam kemewahan ber-AC itu. Sebelum kaca jendela dinaikkan, Damar sempat melongok keluar, menatap Saras yang basah kuyup seperti kucing yang dibuang. "Oh ya, satu lagi, Saras," teriak Damar mengatasi suara hujan. "Jangan cari aku lagi. Level kita sudah beda. Minggu depan aku akan melamar Vina dengan pesta yang tak akan pernah bisa kau bayangkan. Pesta yang layak untuk orang kaya." Mobil sport itu menggerung kencang, bannya berputar cepat di atas genangan lumpur coklat. Seraats. Cipratan lumpur pekat menyembur deras, tepat mengenai wajah dan hijab bersih Saras. Saras terpejam, membiarkan lumpur itu mengotori wajahnya. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Saras sendirian di tengah badai, dengan koper rusak dan hati yang hancur lebur. Namun, di balik rasa sakit itu, Saras belum tahu bahwa roda nasib sedang berputar dengan sangat cepat ke arah yang tak terduga. Tunggu instruksi selanjutnya. Denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di restoran bintang 5 itu, seolah mengejek detak jantung Damar yang memburu tak karuan. Udara di dalam ruangan itu dingin, beraroma lavender dan lilin aromaterapi mahal. Namun keringat dingin sebesar biji jagung justru merembes di pelipis Damar. Ia menatap daftar menu di tangannya dengan nanar. Tulisan, Wagyu A5, Rp2.500.000, seakan melompat keluar dan mencekik lehernya. Di seberang meja, Vina tampak sibuk dengan ponsel keluaran terbarunya. Wanita itu memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan, mencari pencahayaan terbaik dari lampu gantung kristal di atas mereka. "Sebentar ya, sayang. Angle-nya belum pas nih," ujar Vina manja, lalu memotret gelas wine kosongnya untuk kelima kalinya. "Aku harus update story dulu. Biar kolega-kolega tambangku di Kalimantan tahu kalau Bu Bos lagi dinner romantis sama calon suami sukses." Damar memaksakan seulas senyum kaku. Tangannya meremas serbet kain di pangkuannya hingga kusut. "Iya, Vin. Santai saja. Pesan apa saja yang kamu mau. Uang bukan masalah buatku." Kebohongan itu meluncur mulus, meski dompet di saku jasnya terasa makin tipis. Damar tahu, saldo di rekening utamanya tinggal ratusan ribu. Kartu kredit yang ia pegang sekarang adalah kartu terakhir yang belum kena limit, itu pun hasil gali lubang dari aplikasi pinjaman online pagi tadi. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawa nampan tagihan berlapis kulit. Saat buku kecil itu diletakkan di meja, Damar menahan napas. Ia membukanya perlahan. Angka Rp5.800.000 tertera di sana. Damar menelan ludah, kerongkongannya terasa kering kerontang. "Kenapa, Mas? Kok pucat?" tanya Vina. Matanya menyipit curiga di balik bulu mata palsunya yang tebal. "Jangan bilang kartumu bermasalah lagi kayak waktu di butik kemarin." Damar tersentak, harga dirinya terusik. "Hah? Enggak lah. Kemarin itu cuma sistem error dari bank pusat. Biasa, transaksi miliaran suka dicurigai fraud." Dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di bawah meja, Damar menyodorkan kartu kreditnya pada pelayan. Dalam hati, ia merapalkan doa paling khusyuk seumur hidupnya. "Tolong jangan decline. Tolong jangan decline." Sambil menunggu pelayan memproses pembayaran, Damar merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil. Ia harus mengalihkan perhatian Vina. "Vin," panggil Damar lembut. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin dengan mata berkilauan, meski ukurannya tak terlalu besar, bertengger di sana. "Untukmu. Sebagai tanda keseriusanku sebelum kita resmi lamaran minggu depan." Mata Vina membelalak. Ia menutup mulutnya, berakting terkejut. "Ya ampun, Damar. Ini indah banget. Pasti mahal ya?" "Berlian Eropa," jawab Damar bangga, meski hatinya menjerit ngilu. Vina tidak tahu, dan tidak boleh tahu, bahwa cincin itu dibeli dengan menggadaikan sertifikat rumah ibunya di kampung pagi ini. Ibu Damar yang sudah tua renta bahkan tidak tahu sertifikat tanah warisan kakeknya sudah berpindah tangan ke pegadaian gelap. Cuma butiran kecil kok, anggap saja uang jajan.
Vina menyambar cincin itu dan langsung menyematkannya di jari manis. Pas banget. Makasih ya, sayang. Sebagai balasan, Vina merogoh tas brandednya, yang sebenarnya KW super beli di Mangga 2, dan mengeluarkan sebuah kotak jam tangan. Aku juga punya sesuatu buat kamu, Mas. Karena kamu sudah manjain aku. Ini jam tangan Swiss Limited Edition. Temanku baru pulang dari Zurich, aku titip beliin khusus buat kamu. Harganya ya, setara mobil lah. Damar menerima kotak itu dengan tangan gemetar saking senangnya. Matanya berbinar menatap jam tangan logam yang berkilau di bawah lampu restoran. Ia tidak tahu menahu soal jam tangan. Jadi ia tidak menyadari kalau jarum detiknya berbunyi terlalu keras untuk ukuran jam mewah, dan logo mahkotanya sedikit miring. Gila, makasih, Vin. Kamu memang wanita kelas atas. Beda sama mantanku yang cuma bisa kasih kado sarung Wadimor. Damar langsung memakai jam tangan palsu itu dengan bangga. Mereka berdua tersenyum lebar, saling mengagumi kekayaan pasangan masing-masing, tanpa sadar bahwa mereka hanyalah dua penipu yang sedang saling menipu. Suasana romantis yang palsu itu tiba-tiba rusak. Ponsel Vina yang tergeletak di meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Damar melirik sekilas. Siapa? Vin? Kok kayaknya urgent banget? Orang tambang? Wajah Vina yang tadinya cerah mendadak pias, seputih kertas tisu. Ia buru-buru membalik ponselnya agar layarnya menghadap ke meja. Iya, itu manajer operasional di lokasi. Biasa, ada alat berat rusak. Bikin pusing aja. Vina tertawa sumbang, tapi tangannya di bawah meja meremas gaun satinnya dengan kuat. Jantungnya serasa mau copot. Ia sempat membaca sekilas isi pesan di notifikasi tadi. Bukan dari manajer tambang, melainkan dari nomor tak dikenal dengan huruf kapital semua. Hai penipu. Kami tahu kamu lagi makan enak sama laki-laki barumu. Bayar hutang arisan bodongmu atau kami datangi calon suamimu sekarang juga dan kami obrak-abrik mukanya. Bunyi mesin jahit high-speed menderu konstan, mengisi setiap sudut ruangan sempit di ruko lantai 2 itu. Udara di dalam butik kecil ini terasa lembab, bercampur dengan aroma kain baru dan uap setrika yang mengepul. Saras menyeka peluh yang mengalir di lehernya dengan punggung tangan. Sudah 6 jam ia berdiri, melipat, dan merapikan ratusan potong gamis pesanan pelanggan. Saras merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Ia membuka aplikasi mobile banking. Angka yang tertera di sana membuat dadanya sesak. Rp27.500. Hanya itu yang tersisa. Damar benar-benar binatang buas. Sebelum pergi, laki-laki itu ternyata sudah menarik tunai semua tabungan darurat mereka di ATM bersama. Saras bahkan harus berjalan kaki 3 km pagi ini untuk sampai ke butik tari. Sahabat lamanya yang berbaik hati memberinya pekerjaan dadakan. Ras, istirahat dulu. Gih, muka kamu pucat banget kayak mayat. Seru Tari dari balik meja kasir. Wanita bertubuh gempal itu sedang sibuk memotong benang sisa di baju pesanan. Saras tersenyum tipis, mencoba terlihat tegar. Nanggung, Tar. Dikit lagi selesai. Lumayan buat beli nasi bungkus nanti malam. Ya ampun, Ras. Suamimu itu? Maksudku mantan suamimu itu benar-benar gak punya otak ya? Gerutu Tari sambil membanting gunting kecilnya ke meja. Ia meraih ponselnya, berniat mencari hiburan di media sosial untuk meredakan emosi. Saras hanya diam, kembali fokus melipat hijab pashmina. Namun, keheningan itu pecah seketika. Astaga naga. Ya Allah, Ras. Sini. Cepat sini. Teriakan Tari begitu melengking, membuat Saras terlonjak kaget sampai menjatuhkan tumpukan kain di tangannya. Jantung Saras berdegup kencang, mengira ada kecelakaan atau kabar buruk menimpa anak Tari. Ada apa, Tar? Kenapa teriak-teriak? Saras berlari kecil mendekati meja kasir. Wajah Tari merah padam, matanya melotot menatap layar ponsel seolah ingin menelannya bulat-bulat. Napasnya memburu. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan layar ponsel itu tepat ke depan wajah Saras. Lihat ini. Ini si Damar posting foto, kan? Desak Tari. Saras menyipitkan mata. Di layar itu terpampang foto terbaru di akun Instagram Damar. Foto dua tangan yang saling menggenggam di atas meja restoran mewah. Sebuah cincin berlian,
yang Saras tahu pasti dibeli dari hasil memeras harta mereka, melingkar manis di jari wanita yang kukunya dicat merah menyala. Captionnya tertulis, "She said yes. Bismillah menuju halal dengan wanita berkelas. By masa lalu suram." Hati Saras mencelos. Perih. Seperti disayat sembilu. Iya, Tar. Itu calon istri barunya. Katanya pengusaha tambang. Pengusaha tambang gundulmu. Sembur Tari emosional. Ia menggeser layar ponselnya dengan kasar, membuka aplikasi Facebook, lalu mengetik sesuatu di kolom pencarian grup komunitas korban penipuan. "Kamu ingat nggak aku pernah cerita soal uang tabungan hajiku yang hilang 20 juta tahun lalu? Yang aku ikut arisan online tapi bandarnya kabur?" Tanya Tari berapi-api. Saras mengangguk ragu. "Ingat kenapa? Lihat mukanya baik-baik." Tari menyodorkan sebuah poster digital buram bertuliskan "Dicari, buronan penipuan." Di bawah tulisan itu, terpampang foto seorang wanita. Meski di poster itu rambutnya sedikit berbeda warna, struktur wajahnya tak bisa menipu. Dagu lancip itu, senyum miring itu, tahi lalat kecil di dekat telinga itu. Itu Vina. Wanita yang sama dengan yang ada di mobil sport merah kemarin sore. Wanita yang sama yang ada di story Instagram Damar. Namanya di sini Vina, Gebyar. Dia ini bandar arisan bodong yang bawa kabur uang member total 3 miliar di kota sebelah. Ras. Korbannya ratusan, termasuk aku. Polisi lagi nyari dia, tapi dia licin banget kayak belut, sering gonta-ganti KTP dan penampilan. Saras ternganga. Kakinya lemas, ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Fakta ini terlalu gila untuk dicerna. Damar menceraikannya karena merasa Saras miskin, lalu mengejar wanita yang ia kira konglomerat, padahal wanita itu adalah kriminal buronan yang mungkin sedang mencari tempat sembunyi, atau mangsa baru untuk dikuras hartanya. Ya Tuhan! Bisik Saras, menutup mulutnya. Damar nggak tahu, Tar. Damar pikir Vina itu kaya raya. Damar pasti mau diporoti juga. Tari langsung menyambar tangan Saras. "Kita harus lapor polisi sekarang, Ras. Atau seenggaknya kamu kasih tahu Damar biar dia sadar. Biar dia nggak nikah sama penjahat." Saras terdiam. Matanya menatap foto undangan digital yang baru saja diupload Damar beberapa detik yang lalu. Undangan mewah dengan tinta emas. Di sana tertulis nama Damar dan Vina bersanding indah. Ingatannya kembali ke sore kemarin, saat Damar melempar kopernya ke lumpur, saat Damar menghina ibunya, saat Damar meludahi pengorbanannya selama 5 tahun. Rasa sakit itu berubah bentuk. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah kekuatan dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Perlahan, Saras melepaskan genggaman tangan Tari. Wajahnya yang tadi panik kini berubah tenang. Sangat tenang, sampai Tari merasa merinding melihatnya. "Jangan, Tar," ucap Saras datar. "Hah? Maksud kamu? Biarin si Vina lolos?" Saras menggeleng pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang penuh arti. Ia mengambil ponsel Tari, menatap foto Damar yang sedang tersenyum sombong itu sekali lagi. "Biarkan pernikahan itu terjadi. Jangan lapor polisi sekarang. Kalau kita lapor sekarang, Damar cuma bakal batal nikah dan mungkin selamat. Itu terlalu enak buat dia." Saras menatap tajam ke arah Tari. Sorot matanya yang lembut kini tajam menghunus. "Oh, jadi kamu mau menikahi penipu karena gila harta, Mas? Silakan. Aku sendiri yang akan memastikan kamu naik ke pelaminan itu, lalu jatuh ke neraka paling dalam tepat saat kamu merasa paling tinggi. Mari kita lihat siapa yang akan menangis darah nanti." Matahari siang itu menyengat kulit, seolah ingin membakar habis sisa-sisa kesabaran yang dimiliki Saras. Dengan langkah mengendap-endap, ia merapatkan masker kain yang menutupi separuh wajahnya, bersembunyi di balik tiang listrik beton di seberang rumah lamanya. Rumah itu, tempat ia menghabiskan 5 tahun penuh pengabdian, kini tampak sunyi, namun auranya terasa mencekam. Saras tidak berniat masuk. Ia tahu kunci gembok pagar sudah diganti. Ia hanya ingin memastikan apakah ada surat panggilan dari pengadilan agama yang mungkin dikirimkan lewat pos, mengingat Damar begitu ngebet ingin bercerai. Namun, bukan Pak Pos berseragam oranye yang datang, melainkan seorang pengendara motor metik tanpa plat nomor dengan jaket kulit lusuh. Pengendara itu berhenti tepat di depan pagar rumah Damar. Tanpa turun dari motor,
Ia melempar segenggam amplop tebal yang diikat karet gelang dengan kasar ke halaman, lalu meludah ke aspal sebelum tancap gas dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Debu jalanan beterbangan, menyapu wajah Saras yang masih bersembunyi. Setelah motor itu hilang di tikungan, Saras menyeberang jalan dengan cepat. Tangannya yang gemetar meraih tumpukan amplop yang tergeletak di sela-sela jeruji pagar besi. Jantungnya berdesir hebat saat melihat warna amplop-amplop itu. Hampir semuanya berwarna merah mencolok atau coklat kusam dengan cap stempel besar, peringatan keras, tagihan ketiga, dan jatuh tempo hari ini. Saras bergegas membawa tumpukan teror itu ke warung kopi kosong tak jauh dari sana. Dengan napas tertahan, ia merobek amplop pertama. Matanya terbelalak membaca rincian yang tertera di kertas buram itu. Tagihan pay later, pembelian setelan jas branded sepatu pantofel impor, total tunggakan, 25 juta rupiah. Tangan Saras bergerak cepat merobek amplop kedua. Sewa kendaraan mewah, Porsche Boxster merah 2 hari, denda keterlambatan, total, 18.500.000 rupiah. Amplop ketiga, keempat, kelima isinya semakin gila. Ada tagihan pinjaman tunai dari aplikasi ilegal dengan bunga mencekik, ada tagihan kartu kredit yang over limit untuk pembayaran down payment gedung resepsi, Royal Ballroom. Saras menyandarkan punggungnya ke kursi plastik yang reyot. Angin panas berhembus, menerbangkan ujung jilbabnya, tapi Saras merasa dingin sampai ke tulang. Ia menjumlahkan angka-angka itu di kepalanya. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Angkanya terus merangkak naik hingga menembus 500 miliar rupiah. Gila. Desis Saras lirih. Suaranya tercekat. Kamu benar-benar sudah gila, Mas? Ternyata, kemewahan yang Damar pamerkan di depan Vina hanyalah fata morgana. Mobil merah yang membuat Damar tega mencipratkan lumpur ke wajah Saras tempo hari itu hanyalah mobil sewaan. Jas mahal yang ia pakai untuk melamar Vina dibeli dengan hutang yang bunganya berbunga setiap detik. Damar sedang membangun istana pasir di tepi jurang. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi terlihat setara dengan Vina, wanita yang ia kira konglomerat, padahal sama-sama penipu ulung. Sebuah tawa kecil, getir namun puas, lolos dari bibir Saras. Ia membayangkan skenario konyol ini. Damar berhutang 500 juta demi mendapatkan Vina yang ia kira punya tambang, sementara Vina mengejar Damar karena mengira Damar bisa melunasi hutang 3 miliarnya. Dua tikus yang saling menjebak dalam labirin yang sama. Mata Saras kemudian tertumbuk pada satu amplop paling tebal dengan logo tengkorak kecil di sudutnya. Kop suratnya bertuliskan, Koperasi Simpan Pinjam Elang Hitam, Divisi Penagihan Khusus. Di bagian bawah surat ancaman sita aset itu, tertera sebuah nomor telepon seluler dengan tulisan tebal, jika debitur kabur, hubungi koordinator lapangan, Bank Jago, 0812XXXXXXXX. Kami siap jemput bola 24 jam. Saras menatap nomor itu lama. Jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu yang lapuk. Ia teringat kembali hinaan Damar. Kamu miskin. Level kita beda. Ya, level mereka memang beda. Saras miskin harta, tapi Damar miskin akal sehat. Dan sekarang, Saras memegang kunci untuk meledakkan bom waktu yang sudah dirakit Damar sendiri. Dengan gerakan perlahan dan penuh perhitungan, Saras mengeluarkan ponsel retaknya. Ia menekan digit demi digit nomor yang tertera di surat penagih hutang itu. Nada sambung terdengar 2 kali, sebelum suara berat dan garang menyahut dari seberang sana. Halo, siapa ini? Kalau mau nego bunga, percuma. Bayar atau kami bakar rumahnya. Bentak suara di ujung telepon. Saras menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya agar suaranya terdengar stabil dan meyakinkan. Halo, Bang Jago? Saya bukan mau nego. Saya punya informasi tentang keberadaan Damar Prasetya, debitur kalian yang licin itu, ucap Saras dingin. Hening sejenak di seberang sana, lalu suara itu berubah lebih antusias. Oh ya? Di mana tikus itu sembunyi? Rumahnya kosong melompong. Saras tersenyum miring. Matanya menatap tajam ke arah jalanan yang berdebu. Minggu ini dia akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta mewah di gedung Royal Ballroom. Dia bawa banyak uang di sana. Kalau abang mau uang abang kembali, atau mau menyita barang-barang mahalnya, datanglah tepat saat dia naik ke pelaminan. Siapa ini? Tanya preman itu curiga.
Anggap saja saya penonton yang ingin melihat pertunjukan sirkus, jawab Saras, lalu mematikan sambungan telepon sebelum preman itu sempat bertanya lebih lanjut. Saras menatap layar ponselnya yang kini gelap. Undangan, pertunjukan, sudah disebar. Tiket VIP sudah diberikan pada tamu paling buas. Sekarang, tinggal menunggu waktu main. Aroma parfum mawar yang menyengat memenuhi ruang ganti VIP butik Las Posa. Di bawah sorot lampu kristal yang menyilaukan, Vina berputar pelan di depan cermin raksasa. Gaun pengantin berekor panjang dengan taburan ribuan kristal Swarovski itu berkilauan memantulkan cahaya, membuat Vina terlihat seperti putri raja. Atau setidaknya, itulah ilusi yang sedang ia jual. Gimana, Mas? Cantik kan? Tanya Vina sambil mengibaskan ekor gaunnya yang berat. Ini karya desainer top low. Harganya cuma 150 juta. Murah banget buat ukuran CEO kayak kamu, kan? Damar, yang duduk di sofa bludru merah marun, merasakan tenggorokannya tercekat seolah ada batu kerikil yang tersangkut di sana. Matanya menatap label harga yang tergantung di lengan gaun itu. Angka 150 juta tercetak tebal. Tangannya yang memegang ponsel terasa licin oleh keringat dingin. Uang hasil gadai rumah ibunya yang ia curi minggu lalu sudah ludes tak bersisa untuk membayar DP gedung dan catering. Saldo di ATM-nya sekarang bahkan tak cukup untuk membeli kopi di kafe depan butik. Mas, kok diam aja sih? Desak Vina, nada suaranya mulai meninggi, kehilangan kelembutan palsunya. Ia menatap pantulan Damar di cermin dengan sorot mata menuntut. Damar tersentak kaget. Ia buru-buru memasang senyum lebar yang terlihat seperti ringisan menahan sakit gigi. Cantik, cantik banget. Sayang, kamu kayak bidadari turun dari langit. Cuma apa? Potong Vina tajam. Ini, aku barusan dapat email dari bagian keuangan kantor pusat. Damar berbohong, otaknya berputar cepat mencari alasan. Rekening perusahaanku lagi dibekukan sementara buat audit tahunan. Biasalah, prosedur standar kalau omset lagi naik gila-gilaan. Jadi, kartu kredit Black Cardku belum bisa digesek hari ini. Damar berdiri, mendekati Vina dan memegang bahu wanita itu. Sayang, gimana kalau kamu talangi dulu pakai uangmu? Nanti begitu audit selesai lusa, aku ganti 2 kali lipat. Kan kamu juga punya tambang batu bara. Uang segini pasti kecil lah buat kamu. Wajah Vina memucat seketika. Bibirnya yang dipulas lipstik merah darah bergetar. Ia mundur selangkah, melepaskan tangan Damar dari bahunya. Jantung Vina berdegup kencang. Gawat, batinnya. Saldo rekening Vina sendiri minus. Uang hasil menipu para ibu-ibu arisan sudah habis untuk membayar hutang judi slot bulan lalu. Dia mengincar Damar justru agar laki-laki itu yang membayar semua kemewahan ini. Aduh, Mas. Vina memijat pelipisnya, berakting pusing mendadak. Kamu kok nggak bilang dari kemarin sih? Rekening utamaku juga lagi limit transfer. Aku barusan kirim 2 miliar buat beli alat berat baru di Kalimantan. Sisa uang cashku lagi diputar di saham. Hening. Keduanya saling bertatapan. Dua penipu yang saling melempar bola panas, berusaha menutupi fakta bahwa kantong mereka sama-sama kosong melompong. Suara AC yang mendengung halus terdengar seperti bom waktu yang menghitung mundur. Ya sudah, seru Damar panik, tak mau terlihat miskin di depan calon tambang emas. Nya, biar aku yang urus. Aku akan telepon rekan bisnisku, investor dari Singapura. Dia pasti bisa bantu transfer cepat. Kamu tunggu di sini, jangan ganti baju dulu. Damar bergegas keluar butik dengan langkah lebar, nyaris menabrak manekin pengantin di dekat pintu. Begitu sampai di lorong parkiran yang sepi dan remang-remang, topeng, orang kaya, nya runtuh total. Ia menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Napasnya memburu kasar. Dengan tangan gemetar hebat, ia membuka daftar kontak di ponselnya. Jari jempolnya ragu-ragu di atas sebuah nama yang selama ini ia hindari setengah mati, Bos Roni, dana cepat. Ini adalah jalan buntu. Jalan menuju neraka. Bos Roni adalah rentenir kelas kakap yang terkenal tak segan mematahkan kaki debitur yang telat bayar 1 jam saja. Tapi bayangan wajah Vina yang kecewa, dan potensi kehilangan harta warisan tambang batu bara, membuat akal sehat Damar tumpul. Ia menekan tombol panggil. Halo, Bos Roni. Suara Damar bergetar, mencoba terdengar jantan. Saya butuh dana talangan.
200 juta. Cair sekarang juga. Suara tawa berat dan serak terdengar dari seberang, diikuti suara bola biliar yang beradu. 200 juta? Jaminanmu apa? Damar? Rumah ibumu sudah habis kau gadai di tempat lain, kan? Jangan kira aku tidak tahu. Keringat dingin mengucur deras di punggung Damar. Saya punya jaminan yang lebih besar, bos. Calon istri saya. Dia pemilik tambang batu bara di Kalimantan. Asetnya ratusan miliar. Begitu kami menikah lusa, semua hartanya jadi milik saya. Saya akan bayar hutang bos 5 kali lipat. Tambang batu bara. Heh? Suara bos Roni terdengar tertarik, namun penuh ancaman tajam seperti pisau yang diasah. Oke. Aku pegang omonganmu. 200 juta meluncur ke rekeningmu dalam 5 menit. Bunganya 20% per hari. Damar menghela napas lega, seolah baru saja lolos dari lubang jarum, padahal ia baru saja masuk ke kandang singa. Siap, bos. Aman. Vina itu kaya raya, 7 turunan gak bakal habis. Tiba-tiba nada suara bos Roni berubah rendah, dingin, dan menusuk tulang sumsum. Dengar baik-baik, Damar. Aku akan kirim anak buahku ke resepsimu untuk memastikan semuanya lancar. Tapi ingat satu hal. Kalau sampai ternyata calon istrimu itu bohong soal tambang itu, atau kalau uangku tidak kembali saat pesta selesai, bukan cuma uang yang akan kami ambil. Nyawamu dan nyawa istrimu yang akan jadi bayarannya. Paham? Lampu kandelir kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Royal Ballroom berpendar menyilaukan, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan yang didominasi warna emas dan putih gading. Ribuan bunga mawar impor yang didatangkan khusus pagi ini menyebarkan aroma harum yang memabukkan, berusaha menutupi bau kecemasan yang menguar pekat dari sepasang pengantin di atas pelaminan. Damar dan Vina duduk berdampingan bak raja dan ratu sehari. Vina dengan gaun 150 jutanya yang berkilauan, dan Damar dengan setelan jas mahalnya. Namun, senyum yang terukir di wajah mereka kaku, sekeras patung lilin. Tangan mereka saling menggenggam di atas pangkuan, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang dingin dan licin oleh keringat. Mata Vina bergerak liar, menyapu ratusan tamu undangan yang hadir. Setiap kali melihat wanita parubaya dengan tas besar masuk ke ruangan, jantung Vina serasa berhenti berdetak. Ia paranoid. Ia takut salah satu dari korban arisan bodongnya menyelinap masuk dan menjambak rambutnya di depan kamera. Mas, keamanannya beneran ketat kan? Bisik Vina tanpa menggerakkan bibirnya. Matanya tetap menatap lurus ke depan sambil melambaikan tangan kaku. Aku nggak mau ada orang kampung atau pengemis masuk. Damar menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Ia tidak takut pada ibu-ibu arisan. Ia takut pada pria-pria berbadan tegap yang mungkin dikirim bos Roni. Aman, Vin. Aman. Security di depan ada 10 orang. Gak ada yang bisa masuk tanpa undangan VIP berbarcode, jawab Damar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sementara itu, jauh di sudut belakang ruangan, di balik tirai bludru tebal yang memisahkan area pesta dengan area dapur catering, seorang wanita berdiri tenang. Ia tidak mengenakan gaun pesta gemerlap seperti tamu lainnya. Saras mengenakan kemeja hitam polos dan celana bahan, seragam khas kru catering, lengkap dengan name tag pinjaman bertuliskan, staff. Hijabnya dililit rapi dan sederhana, membuatnya nyaris tak terlihat, melebur dalam bayang-bayang kesibukan para pelayan yang hilir mudik membawa nampan kotor. Saras menyusup masuk melalui jalur pembuangan sampah 1 jam lalu, berbekal koneksi lamanya dengan pemilik catering yang dulu pernah ia bantu pembukuannya. Tidak ada satpam yang mencurigai seorang wanita yang membawa tumpukan piring bersih. Dari celah tirai, Saras menatap nanar ke arah pelaminan. Ia melihat Damar yang tampak gagah namun pucat, dan Vina yang cantik namun gelisah. Pemandangan itu seharusnya menyakitkan. Seharusnya Saras menangis melihat mantan suaminya bersanding dengan wanita lain di pesta semewah ini. Pesta yang dulu Damar bilang tak sanggup ia berikan untuk Saras. Tapi anehnya, Saras tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan geli. Tangannya terulur ke meja persiapan di sampingnya, mengambil segenggam popcorn karamel yang seharusnya jadi topping es krim. Ia memasukkan 1 butir ke mulutnya. Manis dan renyah. Nikmatilah selagi bisa, Mas. Gumam Saras pelan, matanya berkilat dingin di bawah remang lampu dapur. Karena sebentar lagi, panggung sandiwaramu akan runtuh.
Suara musik orkestra yang mendayu-dayu tiba-tiba berhenti. Lampu ruangan meredup, menyisakan satu sorot lampu sorot, spotlight, yang menembak lurus ke arah pelaminan. Seorang MC kondang dengan suara bariton naik ke atas panggung kecil di samping pelaminan. Hadirin sekalian, suara MC itu menggelegar melalui speaker di setiap penjuru ruangan. Malam ini adalah malam yang penuh keajaiban. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk pasangan miliarder kita yang berbahagia. Sang Raja Minyak dan Ratu Batu Bara. Damar Prasetya dan Vina Anggraini. Tepuk tangan membahana. Kilatan blitz kamera wartawan sewaan menyambar-nyambar membutakan mata. Damar dan Vina berdiri, melambaikan tangan, memaksakan senyum lebar seolah mereka adalah pemilik dunia. Namun, tepat saat MC hendak melanjutkan kalimatnya, suara keributan yang tidak wajar terdengar dari arah pintu utama. Braak! Suara pintu jati ukir setinggi 4 meter itu didobrak paksa, hingga engselnya berbunyi nyaring. Para tamu yang duduk di barisan belakang menjerit kaget. Musik berhenti total. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan besar itu dalam sekejap. Di ambang pintu yang terbuka lebar, di bawah sorot lampu koridor yang temaram, berdiri segerombolan pria. Bukan tamu undangan. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, celana jeans robek, dan wajah-wajah keras yang tidak mengenal belas kasihan. Di barisan paling depan, seorang pria botak dengan tato naga menjalar di lehernya memegang sebuah tongkat pemukul bisbol. Di sampingnya, berdiri seorang ibu-ibu gemuk dengan wajah merah pada menahan amarah, membawa megafon. Damar membelalak, lututnya lemas seketika. Itu anak buah bos Roni. Vina menutup mulutnya. Matanya terbelalak horor. Itu ketua paguyuban korban arisannya. Dua mimpi buruk mereka datang bersamaan, bergandengan tangan untuk menghancurkan segalanya. Pria bertato itu melangkah masuk. Sepatunya berbunyi tup-tup-tup di lantai marmer, membelah kerumunan tamu yang menyingkir ketakutan. Ia mengangkat tongkat bisbolnya, menunjuk lurus ke arah wajah Damar di pelaminan. "Weoi, pesta yang bagus!" teriak pria itu, suaranya menggema mengerikan di ruangan yang sunyi senyap. "Sayang sekali, kalian lupa bayar tiket masuknya." 3 orang satpam bertubuh kekar yang berjaga di dekat pintu masuk mencoba merangsek maju, berusaha menghentikan gerombolan tak diundang itu. Namun, kemarahan dan adrenalin jauh lebih kuat daripada prosedur keamanan. Pria bertato naga itu tidak gentar sedikit pun. Ia mengayunkan tongkat bisbolnya dengan buas, bukan ke arah manusia, melainkan menghantam standing flower kristal setinggi 2 meter yang berdiri angkuh di sisi lorong karpet merah. Praang! Suara pecahan kaca dan vas keramik yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu mengerikan, memekakkan telinga. Vas bunga seharga puluhan juta itu hancur lebur dalam sekejap, menyebarkan serpihan tajam dan kelopak mawar yang terinjak-injak sepatu bot kotor para preman. Jeritan tamu undangan, terutama ibu-ibu sosialita yang duduk di barisan depan, melengking histeris. Mereka berlarian panik, menabrak kursi-kursi Chiavari emas hingga terjungkal, berusaha menjauh dari jalur badai yang sedang bergerak menuju pelaminan. Suasana pesta yang semula elegan dan syahdu, berubah menjadi medan perang dalam hitungan detik. Damar, yang wajahnya sudah sepucat mayat, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah retak. Dengan tangan gemetar, ia merampas mikrofone dari tangan MC yang bengong ketakutan. "Keamanan! Security! Seret binatang-binatang ini keluar!" teriak Damar, suaranya pecah di pengeras suara, terdengar cempreng dan putus asa. "Kalian tahu siapa saya? Saya Damar Prasetya. Jangan bikin onar di pesta orang kaya. Saya bisa beli harga diri kalian semua." Mendengar itu, pria bertato naga tadi justru tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menggema mengerikan, diikuti oleh anak buahnya. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, dikelilingi oleh dekorasi yang mulai rusak. "Kaya? Kaya katamu?" Pria itu meludah ke karpet merah. "Woi Damar, jangan mimpi di siang bolong. Utangmu ke bos Roni 200 juta plus bunga 50 juta jatuh tempo detik ini. Kamu bilang mau bayar habis resepsi pakai uang istrimu? Hah?" Damar mematung. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di ulu hatinya. Rahasianya, bahwa ia berhutang pada rentenir demi pesta ini, terbongkar di depan ratusan pasang mata dan telinga. Belum sempat Damar membela diri, ibu-ibu gemuk yang memegang megafon di sebelah preman itu menyalakan alatnya.
Suara feedback berdenging menyakitkan telinga sebelum suaranya yang melengking membahana ke seluruh gedung. Dan kamu. Ibu itu menunjuk lurus ke wajah Vina yang berdiri gemetar di samping Damar. Dasar wanita ular. Vina Anggraini. Atau harus kupanggil Vina Gebyar? Kembalikan uang arisan kami 5 miliar. Kamu kabur dari Banyuwangi, operasi plastik, ganti nama, terus sekarang mau nipu laki-laki ini dengan ngaku juragan tambang. Penipu! Teriak gerombolan ibu-ibu lain yang merangsek masuk di belakang preman. Mereka mulai melempari pelaminan dengan telur busuk dan tomat yang entah mereka bawa dari mana. Plok! Sebuah telur busuk mendarat tepat di gaun pengantin Vina yang seharga ratusan juta itu. Cairan kuning berbau anyir meleleh, menodai kain satin putih yang berkilauan. Para tamu undangan terkesiap. Bisik-bisik berubah menjadi riuh rendah cemoohan. Kamera ponsel yang tadinya merekam keindahan pesta, kini merekam aib terbesar tahun ini. Itu Vina Gebyar? Yang buronan TV itu. Gila, suaminya ternyata ngutang rentenir. Dua-duanya penipu dong. Dunia Damar berputar hebat. Ia merasa lantai panggung bergoyang. Kalimat, istrimu itu buronan. Dan, ngaku juragan tambang, berdengung berulang-ulang di kepalanya, menabrak dinding akal sehatnya. Perlahan, sangat perlahan, Damar menoleh ke samping. Menatap wanita yang baru saja ia nikahi secara siri pagi tadi. Vina berdiri mematung, air mata maskaranya luntur, membuat wajah cantiknya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Ia mundur selangkah, mencoba menghindari tatapan Damar, namun gaun panjangnya membuatnya tersandung. Damar mencengkeram lengan Vina dengan kasar, tidak peduli lagi pada kelembutan atau citra di depan umum. Matanya membelalak lebar, urat-urat lehernya menonjol keluar. Vina. Suara Damar terdengar seperti geraman hewan yang terluka. Apa maksud orang-orang gila ini? Arisan bodong? Buronan? Kamu? Kamu punya tambang batu bara kan? Kamu kaya raya kan? Kamu bilang kamu mau lunasin hutang-hutangku. Vina gemetar hebat. Bibirnya kelulut tak bisa mengeluarkan suara. Ia menggeleng lemah, matanya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Ia mundur lagi, tapi Damar mencengkeramnya makin kuat, kuku-kukunya menancap di kulit lengan Vina. Jawab aku, Vina! Teriak Damar histeris di depan ratusan tamu. Kamu punya uang kan? Cengkeraman Damar di lengan Vina begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan kepanikan yang meledak di dada Vina. Didorong oleh insting bertahan hidup yang liar, Vina menepis tangan Damar dengan kasar. Kuku palsu panjangnya tanpa sengaja menggores pipi Damar, meninggalkan jejak merah darah yang kontras di kulit wajahnya yang pucat. Uang? Uang matamu! Vina menjerit histeris. Suaranya pecah dan sumbang, menembus pengeras suara yang jatuh tergeletak di lantai panggung namun masih menyala. Suara pekikan itu memantul di dinding-dinding ballroom, membuat ngilu telinga siapapun yang mendengarnya. Aku ini nggak punya apa-apa. Goblok. Tambang itu fiktif. Rumah itu sewaan. Vina mundur selangkah, napasnya memburu cepat, dadanya naik turun tak beraturan. Topeng, ratu sosialita, nya hancur lebur, menyisakan wajah asli seorang wanita yang terdesak ke ujung jurang. Aku nikah sama kamu karena kamu bilang kamu CEO ekspor-impor. Aku pikir kamu kaya raya. Aku pikir kamu bisa bayarin utangku 5 miliar ke ibu-ibu gila itu. Damar terhuyung ke belakang seolah ditampar palu godam tak kasat mata. Kakinya menabrak kursi pelaminan berukir emas, hingga kursi megah itu terguling jatuh dengan suara gedebuk yang menyedihkan. Wajah Damar berubah dari pucat menjadi merah padam, campuran antara rasa malu yang membakar dan murka yang meledak di ubun-ubun. Apa? Damar meraung, urat lehernya menyembul mengerikan seperti kabel yang tegang. Jadi selama ini kamu bohong? Kamu miskin. Kamu cuma janda penipu yang nyari mangsa. Ngaca dong, Mas. Ngaca. Vina membalas tak kalah sengit. Air mata hitam maskaranya meleleh di pipi, membuatnya tampak seperti hantu. Ia menunjuk dada Damar dengan telunjuk gemetar. Kamu sendiri apa? Hah? Jas ini kredit kan? Mobil sport kemarin rental kan? Kamu bilang asetmu dibekukan? Padahal emang rekeningmu kosong melompong kayak tong sampah. Kamu nipu aku. Damar, kamu jebak aku di pernikahan kere ini.
Aku gadai sertifikat rumah ibuku buat beliin kamu cincin. Dasar wanita iblis. Damar menerjang maju, lupa bahwa ada ratusan pasang mata yang menonton. Lupa bahwa ada kamera yang merekam. Ia mencengkeram bahu Vina dan mengguncangnya keras. Balikin cincinku. Balikin uangku. Hidupku hancur gara-gara kamu. Mereka bergumul di atas panggung pelaminan yang megah itu. Bukan pelukan pengantin yang romantis, melainkan pergulatan dua orang yang sedang tenggelam dan saling menarik pasangannya ke dasar lumpur. Tiara berlian imitasi di kepala Vina terlempar, menggelinding jatuh ke bawah panggung, pecah berkeping-keping. Damar menarik rambut Vina hingga sanggulnya berantakan, sementara Vina memukul dada Damar membabi buta. Pemandangan itu begitu hina, menyedihkan, sekaligus menggelikan. Di bawah panggung, para tamu undangan tidak ada satupun yang berniat melerai. Mereka justru merangsek maju, membentuk setengah lingkaran. Ponsel-ponsel pintar teracung tinggi, merekam setiap detik kehancuran itu dengan fitur zoom maksimal. Cahaya blitz berkedip-kedip cepat seperti lampu diskotik neraka, mengabadikan aib yang akan menjadi santapan lezat netizen esok hari. Viralin. Viralin. Judulnya, Sultan Gadungan Baku Hantam. Seru salah satu tamu sambil tertawa mengejek. Di sudut gelap dekat dapur, di balik tirai yang setengah terbuka, Saras tersenyum dingin. Ia menepuk-nepuk remah popcorn dari tangannya. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Dendam itu tidak perlu dibayar dengan tangan sendiri. Cukup duduk manis dan biarkan keserakahan mereka memakan tuannya sendiri. Ia melihat Damar yang dulu begitu sombong mencampakkan dirinya, kini berguling-guling di lantai panggung berebut harga diri dengan seorang penipu kelas teri. Namun, pertunjukan sirkus ini belum mencapai puncaknya. Pria bertato naga tadi, Bang Jago, sudah bosan menonton drama rumah tangga murahan itu. Ia meludah lagi ke lantai, lalu menaiki tangga panggung dengan langkah berat yang membuat lantai kayu berderit ngeri. Sepatu botnya menginjak sisa-sisa bunga mawar yang berserakan. Cukup dramanya. Sampah. Bang Jago menendang standing mic hingga terbang menghantam dekorasi styrofoam di belakang pelaminan. Bra. Dekorasi bertuliskan inisial D, V. Itu patah menjadi dua. Suara dentuman itu menghentikan pergulatan Damar dan Vina seketika. Mereka menoleh serempak, terengah-engah, dengan pakaian acak-acakan dan wajah babak belur. Napas mereka tertahan di tenggorokan saat melihat bayangan besar Bang Jago menjulang di hadapan mereka, menutupi lampu sorot. Bang Jago menyeringai kejam, memperlihatkan gigi emasnya yang berkilau di bawah lampu sorot. Di belakangnya, para penagih hutang lain sudah naik ke panggung, mengepung pasangan pengantin itu dari segala arah. Kalian berdua sama-sama kere. Sama-sama penipu, ucap Bang Jago dingin, suaranya rendah namun menusuk tulang. Matanya yang tajam menyapu penampilan mereka dari atas ke bawah, menatap jas mahal Damar dan gaun mewah Vina. Karena kalian tidak punya uang sepeser pun untuk bayar hutang, sesuai kontrak lisan kita tadi pagi, kami akan menyita satu-satunya aset berharga yang menempel di badan kalian sekarang juga. Tangan besar preman itu terulur, mencengkeram kerah jas Damar dengan tangan kiri, dan bahu gaun kemben Vina dengan tangan kanan. Cengkeramannya begitu kuat hingga terdengar bunyi kain yang meregang. Lepas baju pengantin itu sekarang, bisik Bang Jago dengan nada mengancam. Atau kami yang akan mengulitinya paksa di depan semua orang sampai kalian telanjang bulat. Sre! Suara sobekan kain yang nyaring itu terdengar lebih mengerikan daripada ledakan bom bagi telinga Vina. Bang Jago tidak main-main. Dengan satu sentakan kasar tangan kekarnya, bagian belakang gaun pengantin Vina robek hingga ke pinggang. Tangan-tangan kasar anak buah preman itu bergerak cepat bak piranha yang mencabik mangsa, menarik paksa kain satin dan brokat impor yang membalut tubuh Vina. Jangan! Tolong! Ini barang sewaan. Vina menjerit histeris. Suaranya melengking seperti binatang yang sedang disembelih. Ia berusaha menahan gaunnya dengan kedua tangan, cakarnya menancap putus asa pada sisa kain. Tapi tenaga wanita yang belum makan seharian demi terlihat langsing itu tak ada artinya melawan tenaga para penagih hutang yang berang. Dalam hitungan detik, gaun seharga 150 juta itu terlepas paksa dari tubuhnya. Vina terhempas ke lantai panggung yang dingin, kini hanya berbalut long torso, korset ketat, berwarna kulit dan rok peti cuat pengembang gaun yang kaku dan jelek. Tubuhnya meringkuk, berusaha menutupi kulitnya yang terekspos di bawah sorotan lampu spotlight yang kejam. Ia terlihat begitu kerdil, konyol,
dan jauh dari kata elegan. Di sebelahnya, nasib Damar tak kalah tragis. Dua preman memegangi lengannya, sementara satu orang lain menarik paksa jas wol Italia yang membungkus tubuhnya. Kancing-kancing kemeja putihnya berhamburan, berdenting ting-ting-ting saat jatuh memantul di lantai marmer, lalu menggelinding hilang entah kemana. "Lepaskan aku tuntut kalian semua." Damar meronta, menendang-nendang angin. "Tuntut saja di neraka," bentak salah satu preman sambil menarik celana bahan Damar hingga robek di bagian paha. Kini, sang raja minyak palsu itu hanya mengenakan kaos dalam tipis yang sudah bolong di bagian ketiak, saksi bisu kemiskinan aslinya, dan celana boxer longgar bermotif kartun yang warnanya sudah pudar. Sepatu pantofel mengkilapnya sudah lama ditendang entah kemana. Jam tangan palsunya diinjak hingga hancur berkeping-keping di bawah sol sepatu bot Bang Jago. "Nah, ini baru pas buat kalian," cemooh Bang Jago sambil mengangkat jas Damar dan gaun robek Vina tinggi-tinggi seperti piala kemenangan. "Baju ini kami sita. Lumayan buat lap kaki di markas." Tawa para preman meledak, bersahut-sahutan dengan tawa cemoohan para tamu undangan. Tidak ada simpati. Tidak ada belas kasihan. Ratusan kamera ponsel merekam momen paling memalukan dalam sejarah hidup Damar dan Vina. Lampu flash terus menghujani mereka, membuat mereka seperti pesakitan yang sedang diarak keliling kota. Damar menunduk dalam-dalam, wajahnya panas seperti dibakar api. Harga dirinya bukan lagi di telapak kaki, tapi sudah terkubur 7 lapis di bawah tanah. Dekorasi pelaminan di belakang mereka sudah roboh separuh, styrofoam patah, bunga-bunga terinjak layu. Istana megah itu kini tak ubahnya seperti kandang sampah. Di tengah hiruk-pikuk tawa dan caci maki itu, tiba-tiba kerumunan di depan panggung terbelah. Suara langkah kaki yang tenang namun tegas terdengar mendekat. Seorang wanita berjalan membelah lautan manusia. Tangannya bergerak perlahan, melepas kancing seragam catering hitam yang ia kenakan. Dengan gerakan anggun, ia menanggalkan pakaian kru dapur itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Di balik seragam kusam itu, tampaklah sosok yang bersinar. Sir. Ia mengenakan setelan blazer panjang berwarna dusty pink yang membalut tubuhnya dengan sopan namun sangat berkelas. Hijab pashminanya tertata sempurna, membingkai wajahnya yang bersih, cerah, dan tenang. Tidak ada perhiasan emas yang menjuntai, namun aura yang memancar darinya jauh lebih mahal daripada semua berlian palsu yang dipakai Vina. Saras berjalan pelan menaiki tangga panggung. Suara hak sepatunya mengetuk lantai kayu dengan irama yang mengintimidasi. Tak, tak, tak. Bang Jago dan anak buahnya secara naluriah menyingkir, memberi jalan pada wanita yang memancarkan aura wibawa itu. Vina, yang masih meringkuk memeluk lutut dengan makeup luntur seperti hantu, mendongak. Matanya terbelalak melihat Saras yang berdiri menjulang di atasnya, bersih tanpa noda sedikit pun. Damar merasakan kehadiran seseorang. Ia mengangkat wajahnya yang babak belur. Pandangannya yang buram karena keringat dan air mata perlahan memfokus. Saat ia melihat siapa yang berdiri di hadapannya, napasnya tercekat. Itu Saras, istri yang ia ceraikan. Istri yang ia usir saat hujan badai. Istri yang ia hina miskin. Kini berdiri menatapnya bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan kasihan yang merendahkan, tatapan seseorang melihat bangkai tikus di selokan. Kontras itu begitu menyakitkan. Damar yang nyaris telanjang dan kotor, berlutut di kaki Saras yang anggun dan bercahaya. Bibir Damar gemetar hebat. Rasa malu, penyesalan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu, menghancurkan sisa-sisa egonya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Vina hanyalah penipu. Teman-temannya menertawakannya. Orang tuanya tidak tahu apa-apa. Hanya Saras satu-satunya orang yang dulu tulus padanya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Damar merangkak di lantai yang penuh pecahan kaca. Lututnya berdarah tergores serpihan vas bunga, tapi ia tidak peduli. Ia merangkak mendekati ujung sepatu Saras, tangannya yang kotor terulur gemetar hendak menyentuh ujung celana wanita itu. Saras. Suara Damar parau, pecah oleh tangis yang tak terbendung. Air matanya menetes jatuh ke lantai, bercampur dengan debu. Saras, tolong aku. Kamu masih punya tabungan kan? Tolong bayarin mereka. Ras, tolong mas sekali ini saja. Kita bisa mulai lagi dari awal. Saras menarik kakinya mundur selangkah,
Tepat sebelum jari-jari kotor Damar menyentuh ujung celana kainnya yang bersih. Gerakan itu halus, namun penolakannya terasa setajam silet. Damar mencengkeram udara kosong, tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin. Wajahnya terbenam di antara serpihan kelopak mawar yang sudah hancur terinjak. Tabungan? Saras mengulang kata itu dengan nada datar, seolah sedang mengejak kata dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum ironis yang menyakitkan. Mas, kamu pikir aku wanita bodoh yang menyimpan uang di bawah bantal menunggu kamu pulang? Saras berjongkok perlahan, bukan untuk menolong, tapi untuk mensejajarkan wajahnya dengan Damar. Jarak mereka begitu dekat, namun rasanya terpisah ribuan kilometer nasib. Aroma keringat basi dan keputusasaan menguar dari tubuh Damar, kontras dengan aroma sabun segar yang menguar dari hijab Saras. Uang tabunganku memang ada, Mas. Masih utuh. Bahkan bertambah, bisik Saras lembut, namun setiap katanya menghunjam jantung Damar seperti paku. Tapi uang itu bukan untuk menebus hutang gaya hidupmu. Uang itu sudah kupakai untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Damar mendongak, matanya yang bengkak menyiratkan secercah harapan palsu. Buat modal kita usaha lagi kan, Ras? Kita bisa mulai dari nol. Saras menggeleng pelan, tatapannya menembus manik mata Damar. Ingat rumah ibumu? Rumah masa kecilmu yang sertifikatnya kamu curi dan kamu gadai ke rentenir demi cincin berlian palsu itu. Saras menunjuk ke arah Vina yang masih sesenggukan di pojok panggung. Tadi pagi, pihak pegadaian gelap itu meneleponku. Mereka mau menyita rumah itu dan mengusir ibumu yang sedang sakit stroke ke jalanan. Wajah Damar berubah horor. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Aku sudah melunasi semuanya. Mas, cash? Lanjut Saras dengan penekanan di setiap kata. Aku membeli kembali sertifikat itu dari rentenir. Jadi sekarang, rumah itu bukan lagi milik ibumu, apalagi milikmu. Rumah itu milikku. Atas nama Saraswati. Dunia Damar runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak hanya kehilangan istri, harta, dan harga diri. Ia juga kehilangan satu-satunya tempat untuk pulang. Ia telah menjual warisan leluhurnya demi seorang penipu, dan kini warisan itu jatuh ke tangan wanita yang ia buang. Ibumu aman bersamaku. Beliau akan kurawat selayaknya ibu kandungku sendiri, ucap Saras sambil berdiri tegak, membersihkan debu imajiner di lututnya. Sedangkan kamu? Silakan nikmati hidup barumu di jalanan, atau di penjara. Tepat saat Saras mengucapkan kata terakhir itu, suara sirine yang meraung-raung terdengar mendekat dari luar gedung. Pintu utama ballroom kembali terbuka, kali ini bukan oleh preman, melainkan oleh sepasukan polisi berseragam lengkap. Rupanya, keributan massal dan perusakan properti ini sudah dilaporkan oleh manajer gedung. Saudara Damar Prasetya dan saudari Vina Anggraini, teriak seorang petugas polisi menggunakan megafon. Kami mendapat laporan dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Angkat tangan kalian. Vina menjerit histeris saat borgol besi yang dingin mengunci pergelangan tangannya. Ia meronta-ronta, meneriakkan sumpah serapah pada Damar, menyalahkan suaminya atas semua petaka ini. Damar, di sisi lain, sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Ia pasrah saat polisi menyeretnya bangun. Tubuhnya lunglai seperti boneka kain yang rusak. Saat digiring melewati Saras, Damar sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Saras tidak membuang muka. Ia membalas tatapan itu dengan anggukan kecil, sebuah tanda perpisahan abadi. Tidak ada dendam, tidak ada cinta. Hanya rasa lega yang luar biasa. Saras membalikan badan, berjalan berlawanan arah dengan kerumunan polisi dan penagih hutang. Ia melangkah keluar dari gedung Royal Ballroom yang kini riuh oleh blitz kamera wartawan kriminal. Udara malam di luar terasa begitu segar menusuk kulit. Angin sepa-sepa memainkan ujung hijabnya. Langit malam yang tadinya mendung kini bertabur bintang, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasannya. Saras merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, dan memesan taksi online. Ia melihat ke belakang sekilas, menatap gedung megah itu untuk terakhir kalinya. Di dalam sana, dua manusia serakah sedang menuai badai yang mereka tabur sendiri. Kebohongan mungkin bisa membawamu terbang tinggi ke awan, secepat kilat, dengan segala kemewahannya. Tapi ingat, tanpa sayap kejujuran,
Kamu hanya akan jatuh terhempas ke tanah, hancur berkeping-keping. Saras tersenyum. Taksi pesananannya sudah tiba. Ia masuk ke dalam mobil, siap menyongsong hari esok yang bersih, tenang, dan miliknya seutuhnya. Nah, Sobat Dira Story, begitulah akhir dari kisah Damar dan Vina. Tragis, bukan? Dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Gaya hidup tidak akan pernah cukup memuaskan keserakahan, tapi kejujuran akan selalu cukup untuk mencukupi kebutuhan. Jangan pernah memaksakan diri menjadi orang lain hanya demi validasi sosial. Harta bisa dicari, wajah cantik bisa menua, tapi karakter dan kesetiaan adalah mata uang yang berlaku di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menggadaikan orang yang tulus demi mengejar bayangan semu yang justru menghancurkan kita. Gimana menurut kalian? Puas nggak dengan endingnya? Atau kalian punya pengalaman serupa sama orang-orang? Halo, kayak Damar dan Vina? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka ceritanya. Share ke teman-teman kalian biar mereka nggak salah pilih pasangan. Dan pastinya subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan drama-drama seru lainnya yang lebih menguras emosi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.